TNI yang terluka dalam kontak tembak dengan KKB di Nduga, Papua berhasil dievakuasi. Evakuasi para prajurit dilakukan menggunakan helikopter. Namun demikian, satu anggota TNI yang gugur dalam kontak tembak, yaitu Pratu Miftahul Arifin, belum dapat diangkat dari dalam jurang. Hal ini disebabkan kondisi cuaca dan juga medan yang berat, dan juga ditakutkan ada atau dikhawatirkan ada gangguan dari kelompok bersenjata. Ya, sementara hingga Selasa siang 4 prajurit lain belum diketahui keberadaannya pasca kontak tembak dengan kelompok bersenjata. Keempatnya masih dalam proses pencarian. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menyatakan akan jalankan operasi siaga tempur imbas kontak tembak pasukan TNI dengan KKB di Nduga, Papua Pegunungan. Operasi ini akan dinamakan Operasi Siaga Tempur Darat. Jadi ke depan dengan adanya kontak tembak seperti ini, daerah-daerah yang kerawatannya tinggi seperti ini, nanti akan saya tingkatkan dari operasi yang biasanya PAM Rahwan, karena PAM Rahwan ini kalau ada penduduknya, kalau nggak ada penduduknya seperti ini, dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KST, ya kita laksanakan ya, operasi siaga tempur. Ya, kita tingkatkan siaga tempur sama seperti operasi di Natuna, untuk Angkatan Laut yang operasi di Natuna itu namanya siaga tempur laut. Nah, ini juga kita samakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini, kita akan bergabung dengan koresponden BUniverse Merto Tangkepayung langsung dari Jayapura, Papua. Ya, Merto, apa kemudian langkah dari Panglima TNI terkait dengan prajurit TNI yang gugur setelah serangan kelompok kriminal bersenjata? Sebelumnya Panglima mengatakan ada beberapa operasi terkait dengan hal ini. Baik, Lisa dan pemirsa, memang pasca terjadinya penyerangan oleh KKB di distrik Mudi, Kabupaten Nduga pada 15 April lalu, pasukan TNI kita ketahui bersama beberapa pasukan TNI ini dinyatakan hilang, yaitu sebanyak 4 orang, dan satu lagi dinyatakan meninggal dunia, yaitu Pratu Miftahul Arifin. Sementara 4 pasukan lainnya atau 4 prajurit lainnya sudah berhasil dievakuasi dari TKP menuju ibu kota Kabupaten Nduga di Kenyam, dan tadi pagi sudah diterbangkan ke rumah sakit di Timika. Dan Elisa, dapat kami laporkan memang pasca penyerangan tersebut banyak anggota TNI yang di lokasi, yang awalnya mereka melakukan operasi dengan soft approach, namun dengan meningkatnya gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB di daerah Nduga oleh Panglima TNI akan ditingkatkan menjadi operasi siaga tempur darat. Elisa. Ya, Merto, sebelumnya dikatakan masih ada 4 prajurit yang masih dinyatakan hilang. Lalu bagaimana terkait dengan upaya ini, Merto? Ya, memang informasi yang kami terima dari hasil keterangan pers yang disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tadi pagi di Timika, melaporkan bahwa masih ada sekitar 4 anggota TNI yang hingga saat ini belum ditemukan atau belum diketahui keberadaannya. Sementara itu 4 anggota lainnya sudah dievakuasi tadi pagi dan 1 orang meninggal. Dari jumlah 36 anggota TNI yang saat itu sedang melakukan operasi, diketahui 27 lainnya sudah kembali ke pos mereka masing-masing. Dan langkah yang akan diambil oleh pasukan TNI yang sekarang berada di pos masing-masing yang berada di sekitar daerah distrik Mugi, Paro, dan di Kabupaten Nduga, masih sementara ini masih menunggu perintah dari atasan, dan menurut Panglima sendiri akan dilakukan peningkatan operasi dari soft approach menjadi operasi siaga tempur darat. Elisa. Baik, Merto, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan koresponden BUniverse Merto Tangkepayung melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.